Waktu tidaklah pernah kembali. Waktu tidak bisa terbeli. Ketika ia lewat dan waktu tersebut tidak dimanfaatkan oleh kita, maka hanya penyesalan yang ada dalam diri kita. Tua itu pasti. Hari terus berjalan, maka mumpung masih muda, gunakan waktu muda kita untuk terus meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kapasitas kita, sehingga kelak ketika usia tua telah sampai, kita tidak akan merasa merugi, kita tidak akan merasa waktu kita hilang percuma. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas Polres Cilacap, rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, yakni melakukan al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga segala upaya untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini, bulan ini bertepatan dengan bulan Januari, awal bulan pada kalender Masehi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini setidaknya ada 3 sistem kalender yang ada. Yang kita kenal, ada kalender Masehi atau di dalam bahasa Arab disebut dengan miladiyah.
yakni dihitung diawali dari milad atau kelahiran Isa al-Masih, sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun Masehi. Perhitungan kalender Masehi atau Miladiyah ini di dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan perhitungan kalender matahari atau disebut juga dengan solar, di mana di dalam satu tahun kalender solar dengan menghitung lama waktu bumi mengitari matahari akan bertemu kembali selama 365 hari lebih 5 jam. Dengan demikian, setiap 4 tahun sekali ada hari yang dibulatkan menjadi 366 hari, yang biasanya bulan Februarinya menjadi 29 hari, yang dikenal dengan tahun Kabisat. Kalender ini yang lazim digunakan di dalam negara kita dan negara-negara lain menjadi kalender nasional. Yang kedua, ada perhitungan kalender yang menggunakan rumus bulan atau disebut dengan kalender lunar, yang di dalam hasanah Islam dikenal sebagai kalender Hijriyah, karena perhitungannya diawali dari momen hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Dan kalender ini digunakan pertama kali pada periode Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun sesungguhnya kalender lunar ini ditemukan lebih kurang 15 milenium yang lalu, 15.000 tahun yang lalu, dilihat dari pahatan-pahatan yang ditemukan di gua-gua kuno yang ada di negara Perancis. Tetapi secara resmi digunakan pada periode Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab kurang lebih pada abad ke-6 Hijriyah. Pada kalender lunar ini atau kalender Hijriyah ini, setiap bulan dibagi kurang lebih 29,5 hari, sehingga di dalam satu tahun ada bulan yang lamanya 30 hari. Bulan itu adalah waktu di mana bulan mengitari bumi selama 30 hari. Kalau tahun adalah waktu di mana bumi mengitari matahari, yang dalam perhitungan kalender solar itu 365 hari lebih 5 jam kurang lebih. Dalam kalender lunar atau kalender bulan kurang lebih 360 hari. Di luar perhitungan yang masyhur tersebut, ada perhitungan yang menyampurkan antara lunar dan solar atau disebut kalender luna solar, yang ini digunakan di Cina sampai sekarang. Nah, di dalam perhitungan kalender solar ini, kalender miladiyah ini, kalender tahun ini, bulan ini adalah bulan yang pertama. Bulan pertama tentu kita diperintahkan sebagaimana yang disampaikan, diwasiatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau pada awal-awal bulan selalu mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
introspeksilah dirimu, nilailah dirimu sebelum engkau dinilai. Karena ini sangat penting. Apakah tahun-tahun yang telah kita lalui sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tahun sekarang hingga tahun yang akan datang akan menuju ke arah yang lebih baik lagi? Ataukah jangan-jangan tahun ini prestasi kita, kinerja kita berkurang dibanding tahun yang kemarin? Maka hasil daripada muhasabah atau introspeksi itu adalah, jika ada kekurangan, inilah saatnya untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga hari-hari yang akan kita lalui, sedang dan akan kita lalui di masa yang mendatang, selalu mengarah yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi, fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Siapa yang capaiannya, tingkatannya bulan ini, hari ini, tahun ini lebih baik daripada bulan, hari, tahun yang dilewati, maka ia masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tetapi wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Siapa saja yang tahun ini tidak ada peningkatan prestasi, tidak ada peningkatan kinerja, tidak ada peningkatan kualitas diri dibanding tahun kemarin, Rasulullah mengatakan ia adalah orang yang merugi. Faman kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun kemarin, fahuwa, orang itu, mal'unun, adalah orang yang celaka dan dilaknat. Mudah-mudahan dengan demikian awal bulan ini, awal tahun ini, menjadikan introspeksi kita untuk lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, lebih giat lagi, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan bahwa waktu tidaklah pernah kembali. Waktu tidak bisa terbeli. Ketika ia lewat dan waktu tersebut tidak dimanfaatkan oleh kita, maka hanya penyesalan yang ada dalam diri kita. Maka Rasulullah mengingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla harumika. Mudamu sebelum tuamu. Tua itu pasti, hari terus berjalan, maka mumpung masih muda, gunakan waktu muda kita untuk terus meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kapasitas kita, sehingga kelak ketika usia tua telah sampai, kita tidak akan merasa merugi, kita tidak akan merasa waktu kita hilang percuma. Dan yakin, percayalah, kalau di muda kita terus berlatih, di muda kita tak pernah henti untuk belajar, di masa tua
kita akan menjadi ahli-ahli yang akan dibutuhkan oleh semua kalangan. Kemudian wasihatika qabla sakamik, sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung kita sehat, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan? Apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kita? Karena ketika sakit, jasad kita, pikiran kita, tenaga kita tidak bisa secara maksimal digunakan untuk hal-hal kebaikan. Maka Rasulullah mengingatkan, manfaatkan masa sehatmu, mumpung sehat, mumpung sehat, mumpung sehat. Lakukan yang terbaik, maka engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Keduanya adalah satu kesatuan yang terus kita upayakan menuju kebaikan. Waghinaka qabla faqrika, manfaatkan ghinaka, kekayaanmu, kekuasaanmu, pangkatmu, jabatanmu. Mumpung sedang menjabat, manfaatkan untuk semaksimal mungkin melaksanakan kebaikan. Karena ketika engkau tidak lagi menjabat, karena ketika engkau tidak lagi punya kuasa, engkau hanya bisa menyesali diri. Engkau hanya bisa meratapi masa lalu yang itu akan sulit terulang, bahkan nyaris tidak terulang. Maka apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun keberadaan kita, manfaatkan selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kemudian wahayataka qabla matika, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, pada saat kematian itu datang, kemudian kita menghadapi hisab. Banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia, sementara amal kita selama hidup tidak mencukupi. Tangisan yang tidak pernah terhenti adalah permohonan kepada Allah, ya Allah, beri aku waktu untuk sekejap saja hidup di dunia. Laula akhartani ila ajarin qarib, beri aku waktu sekejap untuk menunda kematian ini. Tidak butuh 1 hari, tidak butuh 1 jam, sekejap saya. Maka fa'asaddaqa, saya akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Fa'akum minas sadiqin, dan dengan demikian semoga saya masuk di dalam golongan orang-orang yang baik. Maka mumpung kita diberi nyawa oleh Allah, manfaatkan hidup kita. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan muhasabah ini memberi manfaat bagi kita, dan kita semua terhindar dari golongan orang-orang yang rugi, golongan orang-orang yang celaka fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa 'amilus solihati, dan senantiasa beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasehati untuk kebaikan dengan cara yang baik, wa tawasaw bis sabri, dan saling menasehati dengan penuh kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa ayati dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.